Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bunda Syaliah yang dirahmati Allah. Semoga Bunda dan keluarga senantiasa dalam lindungannya, diberi ketenangan hati dan kebahagiaan dalam mendampingi buah hati yang menjadi amanah terindah dalam hidup ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tampak sepele, tapi dampaknya luar biasa besar terhadap pertumbuhan anak. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa disadari ternyata bisa menghambat kecerdasan anak. Tapi sebelum kita mulai, yuk Bunda, klik like dan share video ini. Semoga jadi amal jariah karena bisa bermanfaat bagi bunda-bunda lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar Bunda nggak ketinggalan nasihat parenting Islami setiap pekan dari channel ini. Bunda, pernahkah kita berpikir bahwa dalam kesibukan kita sehari-hari, tanpa sadar, kita melakukan hal-hal kecil yang bisa menjadi penghambat utama bagi perkembangan otak dan kecerdasan anak? Contohnya seperti ini, menyuapi anak yang sudah bisa makan sendiri karena takut berantakan, melarang anak bermain di tanah atau hujan-hujanan karena takut kotor, memberi gadget saat anak menangis agar cepat tenang, membandingkan anak dengan saudara atau temannya, memberi perintah tanpa menjelaskan alasannya. Mungkin kita pikir itu bagian dari mengatur, padahal justru membuat anak kehilangan rasa ingin tahu, kreativitas, dan percaya diri. Dalam buku 101 Kesalahan dalam Mendidik Anak, disebutkan bahwa terlalu banyak berkata jangan, memberi julukan negatif, atau menyuapi berlebihan adalah kesalahan fatal dalam pendidikan. Bunda yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa otak anak itu ibarat tanah subur yang kita tanam? Itulah yang akan tumbuh. Kebiasaan negatif yang berulang akan membentuk pola pikir dan karakter anak. Jika anak terus dibandingkan, ia akan merasa tidak cukup baik jika semua keputusan diambilkan. Ia tak belajar memilih. Jika sering dilarang, ia akan takut mencoba. Jika diberi gadget saat menangis, ia tak belajar mengelola emosi. Akibatnya, anak bisa mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif, emosional, dan bahkan sosialnya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fitrah artinya suci, penuh potensi. Maka tugas kita adalah menjaga dan menumbuhkannya, bukan menekan atau menakut-nakutinya. Kadang, kita sebagai orang tua bertindak bukan karena jahat, tapi karena lelah, karena ingin praktis, atau karena meniru cara kita dulu dibesarkan. Tapi Bunda, zaman sudah berubah. Anak-anak kita hidup di dunia yang penuh tantangan baru. Maka, pendekatan kita pun harus disesuaikan. Jika kita mengasuh anak dengan cara lama yang kaku, bisa jadi mereka tumbuh dengan luka batin, bukan cinta. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan salah satu cara memelihara itu adalah dengan memperbaiki pola asuh, mulai dari hal yang kecil. Lalu, bagaimana sebaiknya? Berikut beberapa solusi lembut yang bisa Bunda mulai hari ini. Pertama, beri kepercayaan dan kemandirian. Biarkan anak makan sendiri, berpakaian sendiri, bahkan membuat keputusan kecil. Percayalah, anak yang merasa dipercaya akan tumbuh berani dan kreatif. Kedua, gunakan kata-kata yang membangun. Daripada berkata, jangan lari, ubahlah jadi, ayo jalan pelan-pelan ya, sayang. Itu disebut teknik komunikasi positif dalam parenting. Ketiga, hindari membandingkan anak. Karena setiap anak punya bakat dan waktu tumbuhnya sendiri. Bahkan Rasulullah tidak pernah menyamakan para sahabatnya. Keempat, luangkan waktu untuk mendengar. Bunda tidak perlu selalu memberi solusi. Kadang cukup duduk, menatap mata anak, dan berkata, Ibu dengar, kamu sedih ya? Kelima, jangan jadikan gadget sebagai pengasuh. Bunda bisa ajak anak bermain Lego, mewarnai, atau membantu memasak. Interaksi nyata jauh lebih berharga daripada layar. Psikolog parenting Islami seperti Dr. Aisyah Dahlan juga sering menekankan pentingnya memahami emosi anak sebelum menegurnya. Anak yang dimengerti akan lebih mudah diarahkan. Bunda, kita bukan orang tua yang sempurna, tapi kita bisa menjadi orang tua yang terus belajar dan mau berubah. Hari ini, yuk kita mulai dari satu hal kecil. Ubah satu kebiasaan yang sekiranya selama ini kita lakukan tanpa sadar. Beri ruang untuk anak tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Doakan mereka dalam setiap sujud. Peluk mereka saat lelah, dan dampingilah dengan cinta dan doa. Karena kelak, bukan hanya nilai raport yang ditanya, tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Semoga Allah memudahkan kita mendidik anak-anak menjadi hambanya yang cerdas,
bertakwa, dan berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.